everyone, welcome back to Play Cinema Channel. How are you today? Nggak nyangka ya, lebaran sebentar lagi. By the way, puasanya udah bolong berapa nih? Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Cats and Dogs rilisan tahun 2010. Film yang disutradarai Brad Peyton ini bercerita tentang anjing dan kucing yang sangat cerdas bahkan mampu melindungi dunia. Kepo seperti apa filmnya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan sebuah mobil yang melintas melewati pos satelit. Pengendara mobil tersebut adalah seorang pria yang hendak pulang kerja. Pada saat akan memasuki rumahnya, pria ini melihat seekor anjing yang nampak malang kedinginan. Karena merasa tidak tega, dia pun membawa anjing kecil itu ke dalam rumahnya. Namun saat dikenalkan kepada Rex atau anjing peliharaannya, dia langsung menggonggong tidak suka. Hal itu membuat si pria jengkel dan membawanya keluar rumah untuk diberi hukuman karena menurutnya Rex sudah bertingkah tidak sopan. Di luar dugaan, anjing kecil tadi mengunci rumahnya dari dalam, sehingga mereka tidak dapat masuk. Rex yang merasa ada kejanggalan langsung berlari ke jendela belakang untuk melihat kejadian yang sebenarnya di dalam. Dan ternyata benar apa yang dirasakan Rex. Anjing tersebut merupakan agen rahasia kucing yang menyamar menjadi anjing. Rex pun langsung melapor kepada bos agen rahasia anjing tentang hal apa yang dia lihat. Inilah awal dari kisah agen rahasia anjing dan kucing yang menyelamatkan dunia. Paginya terlihat beberapa polisi bersama anjing bernama Dex sedang bertugas memantau kejadian penyanderaan orang di sebuah toko yang terpasang bom di sekelilingnya. Dex sebagai polisi anjing pun mencoba mengamati dan menganalisis situasi satu persatu. Sampai akhirnya menemukan kejanggalan pada seorang pria berpakaian badut yang memegang remote control bom. Dia langsung menyerang pantat pria tersebut yang membuatnya kesakitan. Remote kontrolnya pun terlempar jauh. Dengan sigap, Dex langsung loncat menangkapnya. Namun tanpa sengaja, gigitannya malah membuat toko tersebut meledak. Akibat ulahnya, Dex pun terpental. Tanpa disadari, dari kejauhan agen rahasia anjing memantaunya di layar monitor. Bos agensi anjing pun yakin untuk merekrut Dex menjadi bagian dari agen rahasia karena menurutnya dia berpotensi menjadi agen yang hebat dilihat dari informasi yang telah mereka kumpulkan. Walaupun mendapat pertentangan dari yang lain, bos tetap yakin Dex mampu mengalahkan Kitty Galore yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Di sisi lain, perbuatan Dex ini membuat kepala polisi marah dan mengskornya, yang berarti akan dikandangkan ke dalam sel khusus anjing sebagai hukuman. Shane yang merasa kasihan pun menawarkan diri untuk mengadopsinya, namun ditentang karena Dex adalah milik negara. Di luar ruangan, Dex mendengarkan pembicaraan mereka. Dia pun merasa sedih dan kecewa atas perbuatannya. Shane pun mengantarkannya ke dalam kandang dengan drama perpisahan dan menjanjikan akan secepatnya mengeluarkan Dex dari kandang. Tak lama setelah Shane pergi, Dex didatangi oleh agen khusus Bats yang mengajak untuk ikut dalam organisasi rahasia memerangi penyebaran kucing radikal. Sempat ragu, namun dari beberapa alasan yang dikatakan oleh Bats, akhirnya Dex mengiyakan dan langsung ikut Bats menuju markas. Tiba di kantor dunia anjing, Dex merasa takjub dengan apa yang dia lihat. Bats kemudian mengajaknya berkeliling kantor untuk melihat seisi ruangan kantor, terutama pada ruangan teknis yang terdapat kalung dipenuhi dengan senjata canggih yang akan menjadi kalung baru Bats saat beraksi di lapangan. Kemudian Dex diajak ke ruangan bos mereka. Di sini Dex dijelaskan alasan dia direkrut menjadi bagian dari mereka.
Bos menjelaskan adanya transmisi rahasia penjahat misterius dari agen rahasia kucing, yaitu Kitty Galore yang membuat agensi anjing terancam dalam waktu 3 hari. Hal itu membuat Dix dan Butch mendapat tugas untuk mencari merpati bernama Seamus agar mengetahui keberadaan Kitty Galore di Menara Koit. Mereka pun langsung berangkat menjalankan misi. Sesampainya di sana, ternyata ada penjaga. Setelah berhasil menghalau penjaga menara, Dix dan Butch bergegas ke dalam menara tersebut yang terlihat sangat sunyi. Saat sudah menemukan Seamus di dalam tempat sampah dan akan menggali informasi tentang Kitty Galore, tiba-tiba muncul seekor kucing dengan gulungan koran yang membuat takut Seamus. Ternyata kucing kecil ini juga menginginkan Seamus. Sempat terjadi pertentangan membuat kucing ini menyerang dengan kuku runcingnya kepada Dix yang menuliskan "I love cats" di lehernya. Tidak berhenti sampai di situ. Seamus yang melihat perdebatan mereka pun mencoba terbang melarikan diri dan terjadilah aksi kejar-mengejar terbang di antara mereka. Persaingan sengit ini pun berakhir dan dimenangkan oleh Dix dan Butch karena kucing tersebut terjebak perangkap dan tidak dapat berbuat apapun lagi. Selain itu, Dix dan Butch juga berhasil membuat Seamus mau bekerja sama dan ikut dengan mereka. Di hari lain mereka pun menginterogasi kucing tersebut mengenai keberadaan Kitty Galore, namun selalu menjawab tidak tahu walaupun sudah disemprotkan air yang dia takuti. Setelah beberapa lama, kini mereka mengetahui ternyata kucing tersebut bernama Catherine yang merupakan salah satu anggota dari agen rahasia kucing Meow sebagai kucing pelaksana keselamatan dunia atau disebut dengan Intel Kucing. Catherine ini juga memiliki misi yang sama, yaitu menangkap Kitty Galore. Dia juga menceritakan alasannya menangkap Kitty Galore yang ternyata dahulunya Kitty Galore adalah bagian dari mereka dengan kedudukan agen terbaik di Meows. Namun pada saat menjalankan misinya, dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerontokan bulu menjadi botak sehingga tidak dikenali oleh siapapun dan dipermalukan oleh agen lain. Hal itulah yang membuatnya menjadi jahat seperti sekarang ini. Mendengar cerita tersebut, akhirnya mereka memutuskan ke markas anjing dan melakukan negosiasi untuk bekerja sama menangkap Kitty Galore. Hal itu pun disetujui oleh bos agen Meows bernama Tab Lazenby di layar monitor. Dix dan Butch merasa kecewa dan tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun akhirnya mereka tetap menjalankan misi mereka bersama setelah Seamus tanpa sadar bercerita keberadaan Kitty Galore di sebuah rumah. Dix dan Butch langsung bergegas menuju sebuah rumah yang dahulu Kitty Galore tinggali sesuai informasi dari Seamus. Namun saat sudah sampai, rumah tersebut terlihat begitu buruk seperti tidak berpenghuni. Mereka memasuki rumah tersebut secara perlahan dan terlihat seorang nenek bersama banyak kucing yang tengah bertingkah aneh. Menurut Catherine, mereka mabuk daun kucingan. Sadar tidak ada Kitty Galore di rumah tersebut, mereka pun tetap mencari sumber informasi dari salah satu kucing yang masih sadar. Mereka menemukan seekor kucing gendut di ruang baju kotor. Butch dan Catherine mencoba bertanya mengenai Kitty Galore yang malah membuat kucing ini merasa terancam sehingga mengaktifkan perangkap kucing dan berakhir terjebak di pasir kotoran kucing secara perlahan. Untungnya ya lur, nenek merasa ada bau tak sedap di ruangan tersebut dan akhirnya membuka pintunya, yang malah membuatnya menjadi ikut terbenam. Di luar ruangan, kucing ini memberitahu jika Kitty telah mencuri teknologi dari NASA, Pentagon dari kucing Bill Gates yang diantar ke tempat rahasia oleh merpati yang merupakan saudara dari Seamus dengan imbalan makanan. Namun kucing ini tidak tahu keberadaan Kitty sekarang. Setelah tidak mendapat jawaban, mereka menuju ke penjara Alcatraz yang berada di tengah laut, di mana penjara ini merupakan tempat kucing-kucing mendapat hukuman penjara atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Di dalam penjara yang terlihat begitu mencekam, mereka menemui kucing putih bernama Tainclus.
Mereka mencoba mencari tahu tentang Kitty Galore kepada Thancred. Namun terlalu banyak persyaratan yang dimintai oleh Thancred yang tidak dapat mereka penuhi. Akhirnya mereka hanya mendapat jawaban berupa teka-teki yang dikatakannya, yaitu mata kucing ungkapkan segalanya. Di sisi lain, secara diam-diam, seekor kucing sedang memberitahu Kitty Galore melalui teknologi yang dia sembunyikan tentang kedatangan Catherine CS. Hal itu membuat Kitty Galore melakukan rencana memanggil si kembar McDougal yang merupakan kucing pembunuh terbaik di Skotlandia. Merasa sia-sia, mereka pun pulang dengan menaiki kapal sambil berpikir teka-teki yang mereka dapatkan dari Thancred tadi. Tiba-tiba hal aneh pun muncul saat kapal yang mereka tumpangi membuat sebuah pengumuman untuk masuk karena ada hiu yang tidak masuk akal. Penumpang pun berhamburan panik masuk ke dalam, yang ternyata ini adalah suatu rencana pengalihan yang dilakukan oleh McDougal yang ditulis oleh Kitty Galore untuk menyerang mereka. McDougal memulai serangan dengan sebuah senapan tali mengenai Butch dan Dix yang membuat mereka terseret sampai ke tepi kapal. Berkat kalung hebat milik Butch, dia berhasil lolos dan langsung menghalau serangan dari Max. Sedangkan Dix yang hampir terjatuh meminta tolong kepada Catherine karena hanya dialah satu-satunya yang dapat membantunya. Dengan cukup pintar, Dix langsung bergelantungan cepat agar tali tersebut dapat digesekkan ke benda tajam yang ada di dinding kapal. Dengan agresifnya, Dix langsung menyerang McDougal yang sedang menyerang Seamus dengan menjeratnya di sebuah tiang kapal. Dix mencoba menanyakan keberadaan Kitty Galore dengan pelan. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Dix yang emosi langsung menarik Meg bagai ketapel dan melepaskannya sampai terlempar jauh dari kapal. Sesampainya di dermaga, Butch menumpahkan seluruh kekecewaannya kepada Dix yang menurutnya selalu bertindak semaunya. Bahkan, Butch juga memerintahkannya untuk pulang dan keluar dari tim. Di tempat lain, Shane yang mendapatkan informasi tentang hilangnya Dix dari kandangnya langsung bergegas pergi mengecek ke kantor polisi. Saat kebenaran informasi itu terbukti, dia membagi dan menempel selebaran berisi foto Dix di seluruh penjuru kota untuk mencari keberadaan anjing kesayangannya itu dengan imbalan uang $1.000 bagi yang menemukannya. Di tempat lain di waktu yang sama, Kitty Galore tengah menanti kehadiran seekor merpati yang membawakannya sebuah teknologi yang dicuri oleh NASA. Kitty nampak sangat bahagia karena waktu balas dendamnya akan segera tiba. Dia bahkan mengunci majikannya di sebuah ruangan saat sedang berlatih sulap. Catherine yang melihat Dix terluka mengajaknya ke rumah majikannya untuk diobati yang disambut oleh beberapa anak kucing sepupu Catherine yang sangat menyukainya. Catherine pun melihat keadaan kaki Dix yang ternyata terdapat serpihan benda yang menancap di kaki Dix. Saat dicabut oleh Catherine, Dix berteriak kesakitan yang malah diketawai oleh Catherine. Setelah diobati, Dix bercerita kepada Catherine tentang dirinya dan Shane yang merupakan majikannya sekaligus teman yang sangat dia sayangi. Karena menurutnya hanya Shane lah yang mempercayai akan kemampuannya. Dia juga mengatakan mengapa dia selalu melakukan sesuatu semaunya sendiri. Dia beralasan karena sedari muda dia belajar bahwa satu-satunya yang bisa dia percaya adalah dirinya sendiri. Dengan begitu takkan ada yang mengecewakannya. Sebuah benda di atas meja berbunyi yang Dix pikir adalah bunyi bel. Ternyata panggilan dari Meows. Catherine pun mengajak Dix ke Meows. Di dalam perjalanan sesekali Dix tersangkut karena ukurannya yang tidak sebanding dengan jalan yang dilalui menuju Meows. Kedatangannya ke Meows membuat sedikit kegaduhan. Beberapa kucing merasa terancam adanya seekor anjing yang masuk. Setelah Catherine menjelaskan siapa anjing tersebut, akhirnya mereka masuk ke BOS untuk mengisolasi suara rekaman tentang ancaman dari Kitty Galore. Yang tanpa sengaja, Catherine menemukan arti dari teka-teki yang dikatakan oleh Thancred. Ya, mereka menemukan petunjuk keberadaan Kitty Galore melalui matanya, yaitu Shake the Magnificent.
milik majikannya yang berada di Playland. Catherine dan Dex bergegas langsung menuju Playland dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh pengendara yang didesain khusus mirip manusia. Sesampainya di sana, Dex melakukan apa yang diajarkan oleh Butch, yaitu sebuah kayu yang ia lempar kepada penjaga yang menggunakan kostum bir itu menjadi tidak sadarkan diri. Setelah itu, mereka langsung bergegas memasuki tenda-tenda dan mencari keberadaan Kitty Keller. Saat memasuki tenda, secara tiba-tiba mereka mendapat sorotan lampu yang sangat terang. Ternyata ini adalah ulah dari Kitty Keller dengan pose yang sudah berani menampakkan diri di hadapan mereka. Di tempat lain, Butch dengan Simo sedang mencari petunjuk keberadaan Kitty Keller. Sampai akhirnya tidak sengaja, Simus menghancurkan tempat tinggalnya dan menemukan sebuah kertas di dinding tempat tinggalnya yang terdapat nama Kitty Keller, di mana kertas tersebut merupakan gambar piringan satelit raksasa. Dan lebih buruknya, Butch menemukan bahwa Kitty Keller juga mencoba mencuri siaran HBO. Akhirnya mereka mengetahui alasan kenapa Kitty Keller selalu mengejar Simus, yaitu karena sepupunya menyimpan kertas tersebut di tempatnya. Dia juga mendapatkan perintah di mana Meus memberi kabar bahwa Catherine dan Dex sedang dalam bahaya di Playland. Tanpa pikir panjang, mereka langsung terbang menuju Playland dengan harapan Dex dan Catherine baik-baik saja. Saat lampu sudah menyala, Dex dan Catherine sudah terperangkap lilitan lantai dan tergantung di atas akuarium yang akan menenggelamkan mereka. Kitty Keller nampak sangat puas dengan apa yang dia lakukan. Dia juga mengatakan rencananya tentang pengalihan dunia di mana manusia yang mencintai kucing dan anjing akan berbalik menjadi sangat membencinya melalui suara yang akan dia sebar melalui satelit. Setelah dirasa cukup, Katie langsung melobangi karung yang secara perlahan akan menurunkan mereka sampai terjebur dan tenggelam. Untungnya nih ya, Catherine cukup cerdik. Dia mampu meloloskan dirinya dengan kalung yang dipakai Dex. Namun belum sempat menyelamatkan Dex, kalung tersebut jatuh sampai ke dasar. Demi keselamatan Dex, Catherine memberanikan diri untuk menyelam dan menyelamatkan Dex. Dex dan Catherine lalu kembali mencari keberadaan Kitty Keller dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Butch dan Simus. 4 orang itu pun mencari keberadaan satelit yang akan digunakan oleh Kitty Keller. Saat melihat salah satu wahana, akhirnya mereka berkumpul kembali untuk menyusun rencana dan beraksi. Dengan gerak cepat mereka memulai aksinya dengan terbang yang kemudian terjun bebas menggunakan parasut tepat di puncak wahana. Pertarungan sangat sengit pun terjadi di atas. Dex berpikir hanya ada satu cara, yaitu memotong kabelnya. Hal itu pun langsung disetujui oleh mereka. Dengan keberanian Dex, dia pun nekat ditemani Catherine melakukan aksi yang luar biasa untuk sampai ke atas. Sempat sulit karena ada serangan dari robot tersebut, namun dengan sigap, Dex malah memberikan kabel tersebut ke mulut robot yang menyerangnya. Hal itu membuat kabel konslet dan berhasil menggagalkan rencana Kitty Keller. Yeay! Tidak sampai situ, tikus peliharaan Kitty Keller dengan sengaja menekan tombol merah, membuat Kitty terlepas dari sabuk pengamannya dan terlempar jauh ke sebuah alat pembuatan aroma manis yang berputar dengan kencang hingga landingnya ke majikan. Syukur mampus. Pulangnya, Dex disambut sangat senang oleh Shane dan istrinya. Kini Dex juga telah resmi menjadi agen rahasia anjing di lapangan seperti Butch. Dan film pun selesai.